Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliana Seripatin dengan NIM E1C021229 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya akan membuat video praktik mengajar. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Sapiin, SPD MSI, dan Dr. Irma Setiawan, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Bu. Ayo. Bu. Eli Salpiana pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Siapa yang nggak masuk di sini? Nggak tahu kan Ibu belum absen? Oh, ya. Banyak Bu. Ibu absen dulu ya. Ya. Dinda Putri, Hadir Ibu. Dinda Eka, Hadir. Epit Yupitasari, Hadir Ibu. Eli Salpiana, Hadir Bu. Mbak Iza Adila, Hadir Bu. Hilalia Soleha, Hadir Bu. Pak Jeliani, Hadir Bu. Intan Nuriska Putri. Hadir Bu. Hadir semua ya. Hadir Bu. Baik. Sebelumnya materi kita pada minggu kemarin apa? Ada yang tahu? Kemarin itu Bu. Ya Ibu, teks prosedur. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah teks berita. Ada yang bisa bantu on-in TV-nya? Tidak Bu. Mau ngecas dulu. Ya, makasih. Baik, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu teks berita? Tidak tahu Ibu. Nggak tahu ya. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, informasi yang mengenai sesuatu yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Baik, selanjutnya kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur berita. 2, menyimpulkan isi berita. 3, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. 4, menyajikan data baik lisan maupun tertulis.
Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bacain? Ayo bacain dong. Saya Bu. Ayo dah. Ayo. Yang pertama yaitu memahami pengertian teks berita. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok atau unsur teks berita. Yang keempat, merumuskan kesimpulan teks berita. Yang kelima, menanggapi isi berita yang didengar atau dibaca. Yang keenam, membacakan teks berita. Yang ketujuh, menganalisis kaidah kebahasaan. Sudah, Ibu. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah suatu informasi baru yang mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan di TV, di berita, di koran, dan yang lain-lain. Selanjutnya teks berita. Teks berita yang berisi informasi atau peristiwa atau kejadian secara faktual yang berdasarkan kenyataan yang bersifat aktual. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual, objektif, yakni peristiwa yang diberitakan mengandung kebenaran atau merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Yang kedua, aktual, yakni peristiwa yang diberitakan masih segar, baru terjadi, bukan peristiwa lampau atau lama. Yang ketiga, kronologis, yakni penyajian alur peristiwa yang dilakukan secara berurutan. Yang selanjutnya, bahasa mudah yang dipahami, yakni menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita, adik Simba. Minta tolong, ayo dibacakan, Ipit. Pertama, apa peristiwa yang terjadi atau diberitakan? Kedua, di mana tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan? Tiga, kapan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan? Keempat, siapa pihak atau pelaku atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan? Lima, mengapa terjadinya peristiwa yang diberitakan? Ibu udah lewat. Ntar dulu. Yang keenam, bagaimana cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan, Ibu? Ya, terima kasih, Ipit. Ya, Ibu. Itu tadi unsur-unsur teks berita. Selanjutnya struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita, deadline, yakni judul berita utama. Yang kedua, teras berita, lead, merupakan pembuka yang berisi inti dari berita. Yang ketiga, tubuh, body, yakni bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba yang tadi slide sebelumnya ya. Ya, Ibu. Yang keempat, kaki berita, leg, yakni bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulung. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kata kerja perwarta. Kata kerja perwarta yaitu bisa digunakan adalah yang mengidentifikasi sebuah percakapan. Jadi perba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan atau keadaan dari yang diujarkan oleh seseorang dalam teks berita. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan waktu atau lampau. Penggunaan keterangan waktu seperti kemarin, sekarang, dulu, yang dapat memberikan dimensi waktu pada berita. Yang ketiga, menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung. Teks berita dapat menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung tergantung pada data informasi yang disampaikan. Yang keempat, menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Menggunakan bahasa baku yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan harus sesuai dengan struktur bahasa Indonesia mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yang nomor 5, menggunakan makna denotatif. Makna denotatif adalah makna atau dasar yang menunjuk langsung pada acuan atau
Referensinya, makna denotatif didasarkan atas hubungan yang lugas tanpa adanya embel-embel sedikit pun. Baik, materi Ibu cuma sampai di sana. Apa ada yang belum dimengerti? Kalau udah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Iya, Bu. Enggak, kerjakan di sini. Ini dikerjakan secara individu ya. Iya, Ibu. Individu. Ya, tapi niatnya itu ya. Kita kerjaan langsung di sini atau pakai kertas? Pakai kertas dah. Wih, Pak. Ibu minta pulpen, Ibu. Dasar. Apa sekolah? Itu murid atau apa? Fit. Minta kertas. Minta kertas. Gue minta kertas. Yang besar dulu, yang besar. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Terima kasih. Iya, Ibu. 10 menit dah. Ya, terserah sudah. Kalau kalian ngarang-ngarang kan nilai kalian yang anu. Jawabannya aja. Ya. Tulis dah. Citro, tahu Samawa. Tahu itu orang. Epit, nggak usah berisik. Oh, maaf, Bu. Kerjakan tugasnya. Kenapa kamu sekolah nggak bawa pulpen? Ayo dikerjakan, nggak usah berisik. Apa jawaban nomor Ya. 4? B. Nggak boleh mencontek ya. Kerjakan punyamu itu. Iya, Ibu. Mana temannya Dinda satu? Sendiri, Bu. Oh. Pak Jeli kenapa nggak dikerjain? Bentar, Bu. Lagi merenangkan nomor. Oh. Repeat, nggak boleh mencontek. Bukannya aku, Ibu. Nggak boleh mencontek, kerja-kerja sendiri. Ada satu lagi. Ada yang saja. Ibu izin. Ya, udah cepetan ya. Dia udah jadi? Oh iya dah. Tunggu ya teman-temannya yang lain. Kerja sendiri, Dinda. Kerja sendiri, El.
Banyak sekali soalnya, Bu. Ya, ini kan buat persiapan UAS. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu di daerah senyum-senyum Pak pacarnya di luar. kerjakan, nggak usah berisik. Ibu bahasanya berisik gaul, Ibu. Iyalah. Kenapa? Apa nih? Iya, dia kerja sendiri, nggak usah tanya teman-temannya yang lain. Gimana, Pi? Ibu. Ini ngetek, Bu. Pak Jeli kerja sendiri, nggak usah lihat punya temennya. Bu, bukan saya nyontek. Gila, Sepuluh. Berapa ini? Jangan enggak, mau makan, mau tahu. Apa soalnya sepuluhnya? Di dalam sebuah teks berita terdapat detik-detik struktur. Satu. Ibu, maksudnya ini gimana, Ibu? Jawab dasar, Ibu izin ke kamar mandi. Ya, cepetan. Mau cuci muka. Ke kamar mandi terus. Ya udah sana. Bukan kamar mandi, toilet. Dia mau tandas. Bahasa Indonesianya tandas. Kerjain aja, nggak usah banyak omong. Ibu. Ini buat persiapan UASnya nanti. Waalaikumsalam. Saya jawabannya. Udah, Ibu. Udah? Jadi jawaban Yang lain belum apa udah? Ibu. Ya udah kerjakan yang belum. Kamu harus Nggak usah berisik, kerjakan. sorry ya. Banyak 1,5 ton. Ibu lapar. Makan, siapa suruh kamu nggak makan tadi? Sabar. Makanya kalau sebelum berangkat sekolah itu sarapan biar nggak lapar. Gimana mau sarapan Ibu kalau nggak ada yang masakin? Iya, kok enggak? Nggak berani dulu pulang. Yang mana? Udah jadi Dinda? Sudah, Ibu. Eli udah jadi? Kerjakan ya. Tidur. Sudah, Ibu. Baik, semuanya udah jadi? Dah. Ya udah cepetan. Epic nih. Itu tadi dia aja kita tunggu. Bayar 50. Udah, Ibu. Pak Jeliani, ayo kumpulin punya teman-temannya. Baik, Bu. Terus habis itu diacak ya, diperiksa masing-masing.
Sudah? Maksudnya ini akurat dua dong. Enggak, akurat. Pit, nggak usah berisik. Sudah, Bu. Langsung aja. Ayo Pak Jini dibacakan soalnya nomor 1. Nggak ada teksnya kah? Itu. Oh, teks yang berisi informasi secara akurat disebut teks. A. Berita. B. Eksplanasi. C. Narasi. D. Ulasan. A. Ibu berita. Ya, A. Selanjutnya, Dinda. Apa Eka. Unsur yang menanyakan pelaku dalam suatu kejadian adalah A. Siapa, B. Di mana, C. Kapan, D. Mengapa. A. Ibu siapa. Ya, betul. Selanjutnya, Pada bagian awal berita disebut sebagai bagian A. Kepala berita, B. Tubuh berita, C. Ekor berita, D. Judul berita. A. Bu. Kepala berita. A atau D? A. Bu. Kepala berita. ya benar. A. Selanjutnya, Selanjutnya nomor 4. besarannya suaranya Lia. Ya. Selanjutnya nomor 4. Bacalah penggalan berita berikut secara sesama. 3 pendaki Gunung Lawu mengalami masalah kesehatan setelah memaksakan mendaki di cuaca ekstrim pada Minggu 7 bulan 11 2021. Akhirnya mereka dievakuasi tim SAR Kabupaten Karanganyar Senin tanggal 8 bulan 11 2021 dini hari. Web kata tidak baku yang terdapat dalam teks berita di atas adalah C. Bu. Akhirnya dievakuasi. D. Bu. Ekstrim dan dievakuasi. Apa jawabannya? D. Apa? D. Ekstrim dievakuasi 5. Apa Epit? Kamu? B. D. D. Apa jawabannya, Bu? D dia. D. Selanjutnya, Dinda Putri, ayo. Nomor 5. Bacalah penggalan teks berita berikut. Bulus berukuran jumbo yang ditemukan warga di sekitar lokasi terowongan kuno yang ditemukan di Dusun Samber, Desa Sabrang Lor, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Diperkirakan berusia sekitar 100 tahun. Hal itu diperkirakan berdasarkan ukuran hewan tersebut yang cukup besar dan beratnya sekitar 20 kg. Topik teks berita di atas adalah titik-titik. A. Alasan ditemukannya bulus jumbo di sekitar lokasi terowongan kuno Dusun Samber, Seberang Lor, Trucuk, Klaten. B. Penemu bulus jumbo di sekitar lokasi terowongan kuno Dusun Samber, Seberang Lor, Trucuk, Klaten. C. Umur bulus jumbo yang ditemukan di sekitar lokasi terowongan kuno Dusun Samber, Seberang Lor, Trucuk, Klaten. D. Penyebab bulus jumbo yang ditemukan di sekitar lokasi terowongan kuno Dusun Samber, Seberang Lor, Trucuk, Klaten bisa berumur 100 tahun. Jawabannya D, Ibu. Ada yang lain? C. Bu. Umur bulus jumbo yang ditemukan di sekitar lokasi terowongan kuno Dusun Samber. Dinda, Eka? Apa? D, Ibu, jawabannya D. Jawabannya C. Selanjutnya, yuk dibacakan Ipit. Dalam teks berita terdapat kalimat pendapat dari narasumber yang ditulis dengan kalimat A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Tunggal, D. Majemuk. Apa jawabannya Ipit? C. Ibu. Yang lain? Tidak langsung Ibu, B. Yang benar itu A, langsung. Udah di Ayo langsung dibacain.
Bacalah penggalan teks berita berikut. 1. BKPH Lawu Utara KPH Surakarta berencana untuk membuat stop keran yang berfungsi seperti hidran sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karhutla di kawasan hutan Gunung Lawu. 2. Asper BKPH Lawu Utara KPH Surakarta Widodo mengatakan selain menggencarkan sosialisasi dan sanksi pelaku pembakaran hutan ke masyarakat, ketiga, pihaknya juga menggagas ide untuk efisiensi antisipasi karhutla. Ide yang akan direalisasikan mengadaptasi sistem hidran di kawasan perkotaan yang diterapkan di kawasan hutan lindung. Kalimat tidak langsung terdapat di kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Di sini A, Ibu. B. Apa, Epi? B. Ya, benar, B. 2. Pak Jeli. Ayo cepat. Nomor 9. 8. Oh ya. Nomor 8. Ntar dulu Ibu. Nomor 8. Bacalah penggalangan berita berikut. Teks berita berikut. Bacalah penggalan teks berita berikut. Instagram akan mewajibkan pengguna untuk mengkonfirmasi tanggal ulang tahun mereka sebagai bagian dari upaya menciptakan fitur keamanan baru bagi kaum muda. Dikutip dari Reuters dan ditulis antara Selasa 31 Agustus 2021, Instagram telah mengeksplorasi pembuatan aplikasi versi anak-anak di bawah 13 tahun. Namun anggota parlemen mendesak untuk membatalkan rencana tersebut karena Facebook, pemilik Instagram, memiliki catatan serius karena dianggap gagal melindungi anak-anak di platform mereka. Instagram mengatakan akan menggunakan informasi tanggal ulang tahun tersebut untuk memastikan aplikasi mereka memberikan pengalaman yang tepat sesuai usia pengguna. Informasi yang tepat berdasarkan isi teks berita di atas adalah A. Instagram akan menciptakan fitur keamanan saat berulang tahun. B. Instagram dianggap gagal dalam membuat fitur ulang tahun. C. Instagram banyak digunakan oleh anak-anak di bawah umur. D. Instagram akan mewajibkan pengguna untuk mengonfirmasi tanggal ulang tahun. Ibu. Yang lain gimana? Ada jawaban lain nggak selain A? B. B? Ya, B. Ayo, Dinda Eka. Nomor 9. Eli Selviana, dengar temennya itu. Sebanyak 1,5 ton ikan nila di Karamba. Hah? Apa? Nomor 9. Enggak, nomor 8 tadi apa Ibu? B. Dia enggak dengar Ibu. Ya makanya dengerin temennya kalau ngomong Eli. Saya ulang nomor 9. Ya. Sebanyak 1,5 ton ikan nila di Karamba Waduk Gajah, Mungkur, Kabupaten Wonogiri mati mendadak. Perbaikan ejaan untuk kalimat berita di atas yang tepat adalah A, Ibu. Sebanyak, ya itu. Ya, benar jawaban nomor 8 itu A. 9. 9, A. Ayo Eli nomor 10. Di dalam sebuah teks berita terdapat titik-titik struktur A1, B2, C3, D4. Jawabannya apa? D, Bu. Berapa? 4. Yang lain? A1. Jawabannya 3. C. Ditulis ya benar dan salahnya sama siapa nama pengoreksinya. Terus kumpulkan. D9 apa dia? Ayo kalau udah jadi Pak Jeli kumpulin punya teman-temannya. Ya, Ibu. Ya. Aku salah berapa? Ini nanti dah. Salah berapa? Dah. Dah, Ibu. Udah semua nih? Dah, Ibu. Makasih ya. Ya.
Boleh disimpan buat dipakai belajar. Buat dipakai belajar buat UAS nanti. Baik anak-anak, berhubung waktu Ibu udah habis, kita cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa belajar. Iya, Bu. Silakan ketua kelas ditutup berdoa. Pak Jeli. Bukan saya, Ibu. Oh, siapa? Eli Selvian. Pajli terus, sensi. Ayo. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian dari Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, Bu. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.